Kuadrat akar 5, 5. Kuadrat akar 3, 3. Dikurangi menghasilkan 2. 2 akar 2. Tinggal akar 2 kalikan dengan akar 5. Akar 10. Akar 2 kalikan dengan akar 3. Akar 6. Sekawan dari minus adalah positif. Which one this baby? A. Okay, it's A. Hi, thank you very much. Yeah. I'm so smart. Seperti itu. Yes, of course. You're so smart. Okay. Bismillah. Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, selamat datang di Taman Ilmu, channel pendidikan Kitu Learning bersama Kak Iqbal. Kali ini kita akan bahas cara mudah dan lengkap merasionalkan akar. Kita akan membahas 10 soal sebagai contoh dari 5 tipe merasionalkan akar. Bayangkan ada 5 tipe merasionalkan akar. Sahabat Kitu Learning, adik-adik sekalian, meskipun ada 5 tipe soal akar dan contoh-contohnya saja ini sudah ada 10 padahal banyak sekali, ada di SMP, ada di SMA, ada di SBMPTN, ada pada berbagai tes-tes termasuk misalnya tes CPNS, itu muncul persoalan merasionalkan akar ini. Nah, dengan 5 tipe itu dan dengan sebaran contoh-contoh soal yang begitu luas, satu kunci pentingnya. Kunci penting dari merasionalkan akar adalah bersahabat dengan kawannya akar. Muncul peristilahan akar sekawan. Channel pendidikan ini diikhtiarkan untuk bisa terus hadir memberi manfaat pendidikan untuk semua. Edu for all. Terkait dengan bagaimana merasionalkan akar ini, Kak Iqbal memberikan satu pesan inspiratif. Akar pun perlu dirasionalkan, diakalkan. Gugahan penggunaan akal itu mengkuantum dari dalam Al-Quran. Afala ta'kilun, afala tatafakkarun, afala dan seterusnya dan seterusnya. 20 minus 31 equals? Minus 11. Minus 11. Okay, I want to ask you. 20 minus 32. 20 minus 32 Yes? is called minus 12. Minus 12. Okay. 10 minus 7. 10 minus 7 equals 3. 3. Okay. 7 minus 10. 7 minus 10. That's easy. That's easy from here. It's called minus 3. Minus 3. I almost forgot, right? Yes. And do you know 50 minus 60? 50 minus 60. That's too Yeah. easy. It's called 10 minus. 10 minus 10. Wow, that's very good. How do you know minus? Who teach you? I teach myself. Because these are too easy. Yes. Now let's talk about sun. Sun has 150 billion degrees Fahrenheit. The sun, how much? The Fahrenheit is 150 billion degrees Fahrenheit. 150 billion degrees Fahrenheit. Yeah. How do you know? Sahabat Kitu Learning, kita mulai dengan tipe pertama, bilangan akar. Kita lihat soal nomor 1, kita langsung saja. Bentuk sederhana dari akar, dari 3 akar 24 ditambah akar 54 dibagi dengan akar 27. Ciri sederhananya adalah ada 1 akar di bawah. Akar tunggal, akar tunggang boleh juga disebut seperti itu ya. Nah, di dalam merasionalkan akar, terutama untuk bentuk pertama ini adalah bawa ke yang paling sederhananya. Apa yang dimasukkan paling sederhana? Angka 27 itu kan berasal dari, betul, 9 dikalikan dengan
3. Nah sekarang 3-nya itulah yang paling sederhana. Gak bisa lagi lebih kecil daripada itu. Tapi 9-nya kalau diakar kan bisa memperoleh sama dengan 3. Baik. Kita lihat misalnya. Kalau 54 ini. 54 itu berapa? Betul. Dia adalah 9 dikalikan dengan 6. 9-nya akar bisa kita keluarkan. Akar 9 jadi 3. 6-nya masih bisa disederhanakan gak? Bisa. 6 itu kan berasal dari 2 kalikan dengan 3. Karena berada dalam akar berarti nanti dia bisa menjadi akar 2 kali akar 3. Seperti itu ya. Coba kita lihat misalnya 24. 24 ini bisa disederhanakan menjadi betul. Ini 4 dikalikan dengan 6. Dan 6-nya itu kan tidak lain daripada 2 kali 3. Angka 2 dan angka 3 di dalam akar itu sudah yang paling sederhana karena sudah tidak bisa lagi kita pecah. Nah sekarang perhatikan berarti yang di atas sebenarnya ini, bisa kita tulis, ini adalah 3 dikalikan dengan 4, 2 dan 3 itu kan masih berada semua dalam akar ini ya. Nah akar 4 bisa kita keluarkan jadi 2, berarti kali 2. Kemudian akar 2 sudah tidak bisa, tulis akar 2. Akar 3 sudah tidak bisa dikeluarkan, berarti tulis akar 3. Selesai untuk yang bagian pertama, suku pertama akarnya. Sekarang ditambah dengan 9, 2, 3. Kita lihat ini. 9-nya bisa kita keluarkan dari akar menjadi, betul. Dia menjadi 3. Lalu akar 2 dikalikan lagi dengan akar 3. Di atas seperti itu. Kita urai pelan-pelan dulu untuk nomor 1. Sekarang ada 9 dengan 3 dalam akar. Akar 9-nya menjadi betul 3. Akar 3-nya tetap akar 3. Nah sekarang sahabat Kitu Learning perhatikan bahwa ada yang bisa hilang. Yang sama di atas dengan di bawah kan sudah bisa hilang. Apa yang sama? Betul. Sama-sama ada akar 3-nya. Nih. Ini ada akar 3-nya juga di sini. Ada akar 3-nya juga di sini. Sehingga ini bisa kita hilangkan. Yang tersisa di atas adalah 3 kali 2. 6 akar 2. Ini menghasilkan 6 akar 2. Ini 3 akar 2. Kan bisa ditambahkan. 6 akar 2 tambah 3 akar 2. Berarti di atasnya ada akar 2-nya. Tinggal 6 tambah 3-nya sama dengan 9. Dibagi dengan yang di bawah tinggal 3. Nah 9 dengan 3 kan sudah bisa disederhanakan menjadi 3. Berarti hasilnya adalah 3 akar 2. Ini jawaban kita. Untuk soal ujian nasional loh tingkatannya ini. Ya, bukan soal latihan biasa, juga bukan soal tryout pada umumnya. Ini sudah soal ujian nasional 2019. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 dibagi dengan 4 akar 8 dikurangi dengan 3 akar 2. Perhatikan, yang di bawah ini kesannya ada 2 akar ya. Yaitu akar 8 dan akar 2. Tapi sebenarnya dia bisa ditunggalkan. Kenapa? Akar 8 itu kan betul bisa dipecah menjadi 4 kali 2 kan. Ini bisa menjadi 4 kali 2. Sederhananya adalah angka 2-nya. Itulah yang tetap menjadi akar. 4-nya bisa kita keluarkan dari akar menjadi oke. Nah kalau begitu baru kita lihat. Jadi sebenarnya ini bisa dibuat menjadi di bawah. Oke. Dia menjadi, kita tulis saja dulu 4 dikalikan dengan akar 4-nya menjadi 2 kali akar 2 dikurangi dengan 3 akar 2. Nah, ini sudah ada yang sama. Berarti bisa disatukan.
Kita lihat yang di atas. Ada akar 6. Akar 6 bisa dibuat menjadi 3 kali 2. Berarti nanti menjadi akar 3, akar 2. Kenapa tidak lebih kecil lagi? Tidak bisa lagi. 2 tidak bisa lagi dipecah. 3 tidak bisa lagi difaktorisasi. Lain hal dengan 54. 54 bisa kita buat menjadi betul. Dia bisa menjadi 9 kalikan dengan 6, di mana 6 itu adalah 3 kali 2. Sudah bisa langsung ya, seperti itu dituliskan. Kalau begitu mari kita lihat. Di atas ini ada angka 2. Lalu akar 9-nya menjadi 3. Akar 3-nya menjadi sudah tidak bisa diapa-apai. Akar 3 sama akar 2. Ditambah dengan di belakang ada 4. Akar 3-nya tetap akar 3. Akar 2-nya tetap akar 2. Yang di bawah yang bisa digabungkan. Berapa itu? 4 kali 2, 8 dikurangi dengan 3. Berarti yang di bawah sebenarnya ini 8 dikurangi 3 menjadi 5 akar 2. Nah, bisa disederhanakan. Apa yang sama yang di atas dengan di bawah bisa kita hilangkan. Apa yang sama? Di bawah ada akar 2. Di atas ini bagian depan ada akar 2. Dan di belakang juga ada akar 2-nya. Berarti kan bisa hilang. Nah, seperti itu. Di bawah tinggal 5, yang di atas tinggal 2 kali 3 akar 3 ini menjadi 6 akar 3. Iqbal tulis saja 6 akar 3. Awal ya. Ditambah dengan 4 akar 3. Dibagi dengan 5. Ini sama dengan berapa? Nah, kan akar 3-nya sudah sama. Tinggal berarti 6 tambah 4. 10. Dia menjadi 10 akar 3 dibagi dengan 5. 10-nya dengan 5-nya menjadi 2 akar 3. 2 akar 3. Jawaban delta. Adik-adik dan sahabat Kitu Learning, untuk nomor 1 dan nomor 2 ini sengaja Kak Iqbal tidak memunculkan metode praktis penalaran The Maestro-nya karena masih sederhana saja. Bahkan sebenarnya kalau menyelesaikan soal nanti yang betul pada saat ujian nasional ada ABCDE-nya, tulisan yang ke bawah ini tidak perlu. Ya, tidak perlu. Malah bisa dilihat dari soal track, coret, itu bisa selesai. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan tipe kedua soal kita. Ya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nomor 3. Bentuk sederhana dari 10 dibagi dengan 4 dikurangi akar 11 adalah. Perhatikan pembaginya. 4 dan akar 11. Akarnya tidak lagi tunggang, tidak lagi sendirian, tidak lagi satu, berdiri sendiri. Tapi didampingi oleh angka 4 dan itu nggak bisa digabung. Nah, secara teori disitulah kita menggunakan pola akar sekawan. Sekawannya dari 4 minus akar 11 kan adalah betul 4 ditambah akar 11. Kalau minus sekawannya adalah plus. Itu cara teorinya. Soal USBN 2020 ini kita akan kerjakan dengan 2 cara. Yang pertama adalah cara teori, yang kedua dengan menggunakan metode The Maestro. Cara teori agak panjang tapi bagus untuk penguasaan konsep adik-adik. Sementara metode cepatnya itu adalah metode The Maestro, bagus digunakan pada saat mengikuti ujian atau tes. Kita dahulukan mengerjakannya dengan cara teori atau The Maestro ya. Oke, kita mulai dengan The Maestro-nya dulu. Perhatikan. 4 kuadrat 16. Akar 11 kuadrat 11. Kalau ini dikurangi, hasilnya adalah 5. 10 bagi 5 menghasilkan 2. 2 kalikan dengan 4, 8. 2 dikalikan dengan akar 11, 2 akar 11. Tanda minus, kawannya adalah plus. Alfa. Itu metode The Maestro-nya. Sekarang bagaimana kalau kita menyelesaikan secara teori? Adik-adik, kita tulis
Yang mau dirasionalkan adalah 10 dibagi dengan 4 dikurangi akar 11. Cara teori menyelesaikannya, merasionalkannya adalah kalikan di bawah dengan sekawannya. Berarti dikalikan dengan 4 ditambah dengan akar 11. Lalu berlakukan asas keadilan di dalam matematika. Di bawah dikali sesuatu, maka di atas juga harus dikali sesuatu. Berarti di atas juga harus dikali dengan 4 ditambah, betul, akar 11. Nah sekarang, hasil perkalian ini 4 dikalikan dengan 4 akan menghasilkan di bawah ya 16. Lalu akar 11 dikalikan dengan akar 11 menghasilkan 11. Perhatikan bahwa minus dikalikan dengan plus membawa kita pada minus. Lalu di atas muncul 10 kalikan dengan 4 ditambah dengan akar 11. Lalu kita sederhanakan. Di atas 10 kali 4 ditambah dengan akar 11 dibagi dengan 16 kurang 11 berarti 5. Nah sekarang 10 dengan 5 ini bisa menjadi 2. Baru 2-nya dikali masuk ke dalam. 2 kali 4 menghasilkan betul 8 ditambah dengan 2 akar 11. Ini hasilnya. Sama. Kejawaban alfa. Kita lihat soal nomor 4. Bentuk sederhana dari 5 dibagi dengan 5 ditambah akar 3 adalah. Kita selesaikan ini dengan metode de Maestro-nya. Perhatikan. 5 kuadrat 25. Akar 3 kuadrat 3. Dikurangi 25 kurang 3 hasilnya adalah 22. 5 kali 5 25. 5 kali akar 3 5 akar 3. Tandanya minus karena di bawah, plus dibagi dengan 22. Hasil yang kita peroleh adalah alfa. Kak Iqbal akan sering mengajar pada adik-adik dengan menampilkan soal-soal baik itu ujian nasional, soal masuk perguruan tinggi negeri, maupun soal-soal yang digunakan pada berbagai tes-tes strategis lainnya. Kenapa? Agar dari awal ketika adik-adik belajar, misalnya dalam hal ini tentang merasionalkan akar, itu satu bisa menjadi serius karena mempelajarinya, karena tahu bahwa nantinya akan digunakan terus. Kemudian yang kedua, agar faham dengan baik bahwa sebenarnya apa yang dipelajari ini adalah sesuatu yang amat penting untuk masa depan adik-adik. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan tipe ketiga merasionalkan bilangan akar. Kita langsung saja lihat soalnya. Soal nomor 5, bentuk sederhana dari 7 dibagi dengan akar 7 dikurangi dengan akar 3 adalah. Perhatikan ya, pembaginya di sini bukan lagi satu bilangan rasional dan satu akar, tetapi dua-duanya adalah akar. Pertanyaannya, masih bisa berlaku nggak metode praktis penalaran de Maestro yang sangat cepat itu? Kita lihat, selesaikan soal kita ini dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama dengan metode de Maestro, yang kedua dengan cara teori. Perhatikan, kalau menggunakan metode de Maestro, akar 7 pangkat 2, 7, akar 3 pangkat 2, 3, 7 kurang 3, 4. Pembaginya 4. 7 kali akar 7, 7 akar 7. Kurang tambah akar 3.
hasil kita adalah Bravo. Nah, itu cara De Maestro-nya. Coba kita lihat bagaimana secara teorinya. Kembali, kunci dari menyelesaikan bentuk akar pecahan itu adalah dengan mengalihkan dengan akar sekawannya. Jadi bentuk 7 dibagi dengan akar 7 dikurangi dengan akar 3, kalikan dengan sekawannya. Sekawannya akar 7 minus akar 3 adalah bertanda positif akar 3. Nah sekarang di atas supaya adil, kali dengan hal yang sama. Berarti yang di atas juga menjadi akar 7 dengan akar 3 sebagai pengalinya. Baik, sekarang mari kita lihat akar 7 dikalikan dengan akar 7 menghasilkan betul 7. Minus akar 3 dikalikan dengan akar 3 positif berarti menghasilkan minus 3. Sementara yang di atas 7 ini dikalikan dengan ke sini. Berarti dia menjadi 7 kali dengan akar 7 ditambah dengan akar 3. Nah sekarang di bawah berarti 7 kurang 3 bisa menjadi 4. Di atas soal maunya tetap 7-nya ya. Berarti 7 akar 7 dikurangi dengan ditambah dengan akar 3. Ini jawaban yang sama kita peroleh. Bravo. Kita lihat soal nomor 6. Bentuk sederhana dari 8 dibagi dengan 2 akar 3 dikurangi dengan akar 11. Nah, di bawah ada 2 akar. Mari kita lihat penyelesaian soal ini. Ya, ini soal dari kita meningkat. Soal ujian nasional SMA atau madrasah aliyah. Ya, satu tingkat grade pendidikan lebih tinggi. Ternyata tipe soalnya kurang lebih seperti inilah gitu. Mari kita selesaikan. Untuk tingkat ujian nasional SMA atau madrasah aliyah, apakah masih berlaku metode De Maestro? Mari kita lihat. 2 akar 3 pangkat 2 kan berarti 12 akar 11 dikuadratkan 11. 12 kurang 11 sama dengan 1 tetap 8. Kalikan kedua akar 3. 16 akar 3, 8 kalikan 8 akar 11, sekawannya minus adalah positif. Berarti jawaban kita Eho. You say what number this one? This one. That's 3. 3? That's right. What about this one? 5. Oh, 5. Yes. This one? 2. So this is, what is it? Plus. Plus. And this one, what's number? Wait, that one? Yes, that one. It's called 6. Do you know 2 plus 6? How much? It's called 8. 8. Or do you know 3 times 5? 3 times 5 equals 15. 15. Oh, my smart boy. Okay. Sahabat Kitu Learning, sambil didampingi dengan anak kecil saya, kita melanjutkan dengan tipe keempat ya, merasionalkan bilangan akar. Can we continue? Yes, with the lesson. Okay. Bentuk sederhana dari 3 akar 5 dibagi dengan akar 2 plus 6. Is that right? This is 2? 2. Yeah? And this is what's number? And 6. Yeah, and 6, yes. Yeah. Now 2 plus 6 equals 8. 2 plus 6 equals 8? Yes, so smart. Okay. Apa yang khas pada tipe yang kita sedang hadapi ini adalah di atas ada akar, di bawah ada akar. Nah sekarang wajar kalau memang agak lebih ribet ya. Kenapa? Ini sudah ujian
nasional tingkatannya dengan tingkat SMA dan madrasah alia. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat bisa kita selesaikan dengan metode The Maestro maupun dengan pendekatan teori. Oke, may I write this one? This is for all of the student, okay? Yes. But you can see, you stay here. Okay. Yeah. Oh, we stop it. This is alarm. Okay. Perhatikan yang pertama metode The Maestro-nya. Akar 2 kuadrat 2. Akar 6 kuadrat 6. 2 kurang 6 minus 4. Is that right? Yeah. Oke. Sekarang kalikan. Oh. Oke. So, 3 3 kali akar 5 kali akar 2 menjadi akar akar 10 10 dibagi minus 4. Oke. Bagi 4. Berarti tandanya minus. That's right? ya. Oke. 3 akar 5 kalikan dengan akar 6. Dia menjadi 3 akar 5 kali 6 30. Oke. Is that right? Ya. Sekawannya plus berarti minus. Tetapi ketemu lagi dengan minus 4. Berarti ini menjadi plus. Jawabannya ini. This is the answer, baby. Yeah. Okay. So which one? Oh. Oh, which one? A, B, C, D, or E? A, B. Which one? Okay. Okay. Yes, this is Cheng place. This is C. Yeah. Okay. C. That's right. Yeah. Okay. We continue with the next. Yeah. Okay. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan soal kita berikutnya. Wow, ini keren. Ini sudah soal ujian masuk tingkatan UGM loh ini. Bentuk sederhana dari akar 8 dibagi dengan akar 5 dikurangi dengan akar 3. Do you know what's number this one? Yeah, that's 8. 8. This one? 5. 5. And this one? 3 Okay. Do you know 5 plus 3? equals. Wait. 5 minus 3. Oh, 5 minus 3. 2. 2. That's right. I'm sorry. Yeah. You know, this is a minus, not plus, okay? Thank you. You're so smart, boy. Okay. You make a mistake, right? Yes. Sometimes. You Sorry. got it? Yeah. You thought that was a plus? Okay. May I continue this one? Yeah. Okay. Kita selesaikan dengan metode The Maestro. Apakah untuk UGM itu bisa berlaku juga penyelesaian metode The Maestro? Bisa. Nah, mari kita lihat. Kuadrat akar 5, 5. Kuadrat akar 3, 3. Dikurangi menghasilkan 2. Akar 8 sama dengan 2 akar 2. 2 dengan 2 habis. Tinggal akar 2 kalikan dengan akar 5. Akar 10. Akar 2 kalikan dengan akar 3. Akar 6. Sekawan dari minus adalah positif. Which one this, baby? A. Okay, it's A. Hi, thank you very much. Yeah. I'm so smart. Seperti itu. Yes, of course. You're so smart. Okay. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan tipe kelima, merasionalkan bilangan akar. Tipe terakhir, kayak apa ini modelnya ini? Kita lihat soalnya. Bentuk sederhana dari 4 dikalikan dengan 2 ditambah akar 3 kali 2 dikurangi dengan akar 3 dibagi dengan 3 plus akar 5. Jadi tipenya di atas model akar-akar, lalu di bawah juga berupa akar.
Pertanyaan sederhananya lagi, Kak Iqbal, masih bisa diberlakukan metode De Maestro? Insya Allah bisa. Oke, coba kita lihat bagaimana metode De Maestro-nya. Di atas berbentuk sekawan 2 kali 2, 4, akar 3 minus akar 3, minus 3, 4 dikurangi dengan 3, 1 kali 4 tetap 4. 3 kuadrat, 9, akar 5 kuadrat, 5 dikurangi dengan hasilnya 4, 4 dengan 4 habis, tinggal 3 sekawan dari 4 minus akar 5. Jawaban kita Charlie. Sahabat Kitu Learning, kita tiba pada soal terakhir kita. Adik-adik ya. Bentuk sederhana dari akar 3 ditambah dengan akar 7 dikali akar 3 dikurangi dengan akar 7. You see, there's so many roots. Ya. Dibagi dengan 2 akar 5 dikurangi dengan 4 akar 2. In Indonesian language, this is akar serabut. Baik, soal kita berhadapan dengan bukan lagi akar tunggal tetapi akar serabut. Nah, wajar ini adalah ujian nasional SMA Madrasah Alia yang levelnya tentu sudah lebih tinggi daripada ujian nasional untuk tingkat SMP maupun sanawiyah. Tapi pendekatan kita tetap saja bisa kita menggunakan metode De Maestro. Untuk bagian terakhir, this is the last number, okay? Kak Iqbal akan, yes? The last level? Yes, last number. This is, what number this one? It's called 10. 10, yes. Kak Iqbal akan menyajikan metode De Maestro-nya justru dengan pelan-pelan. Tetap praktis tapi pelan-pelan agar adik-adik memahaminya dengan baik. Perhatikan. 2 akar 5 dikuadratkan 2 kuadrat 4 akar 5 menjadi 5. Berarti ini menjadi 20. 4 akar 2 kuadratkan 4 kuadrat 16. Do you know 16? What is in English? English? What number this one? I don't remember. Oh, you don't remember? Yeah. In Indonesia, you don't remember? Yeah. Okay, that's okay. Never mind, baby. You have to learn Indonesian language, okay? Yes. 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2, 16 kali 2 menjadi, betul, 32. Berikan tanda minus. Terserah mau di sini minus atau positif, tetap saja di sini minus. Ini menghasilkan minus 12. Okay. You can see this is minus 12. Minus 12. That's right? Yeah. Okay. Akar 3 yang di atas ini sebenarnya akar sekawan. Akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Akar 7 dikalikan dengan minus akar 7 menjadi minus 7. Sehingga 3 kurang 7 sebenarnya ini menjadi minus 4. Betul. Nah, di atas minus 4, di bawah minus 12, ini kan bisa disederhanakan. Di atas menjadi 1, di bawah ini menjadi 3. Berarti per 3. Nah, sekarang kalikan 1 kali 2 akar 5, 2 akar 5 per 3. You can understand? Yes, very good. Dia juga bisa paham katanya. Sekarang 1 ini juga dikalikan ke 4 akar 2. Oke, berarti 1 kali 4 akar 2, 4 akar 2. Tetap ingat ada per 3-nya. Nah sekarang, sekawannya minus berarti betul, positif. Nah sekarang, mana yang bisa? Keluarkan 2/3-nya. Ini membawa kita pada jawaban yang sama dengan betul. Al.
Fa. Yeah. Yeah. This is what alphabet this one? This one is A. Okay. What number this one? This is 5. 5. This one? 2. Ada interupsi manis dari anak saya, Hiramacha. Mohon maaf dan sekaligus terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Semoga senantiasa sukses bersama dengan para sahabat. Masalama. Salam pendidikan.